baiklah. Ya. Yes, selamat datang di channel Uncle ya. Masuk ke Q&A minggu kedua setelah masuk ke bulan Januari ya. Kita udah bikin minggu Q&A bisnis ini. Gue bikin secara reguler seminggu sekali. Jadi pertanyaan 6 hari seminggu gue rangkum dalam bentuk video. Oke, pertama-tama kita buka dulu. Gue ada bikin di Instagram Story ya. Pertanyaannya ada yang nanya-nanya, lalu ada komenin di YouTube channel, di komen-komen yang belum gue jawab ataupun yang udah gue jawab tapi belum lengkap jawabannya. Pertama-tama 6 hari yang lalu ya kita. Kalian gimana kabarnya? Sehat kan? Ya, semoga sehat-sehat semuanya dan prepare menyambut PSBB yang tak kunjung kelar ya. PSBB dari yang new normal, PSBB lebih ketat lagi, PSBB ketat dan lebih ketat, PSBB super ketat, PSBB yang nggak ada ujungnya. Jadi mari kita mulai Q&A ya. 6 hari lalu ya kita lihat Pertamax ya. Ini kenapa ya ada yang suka komen Pertamax gitu. Komen pertama itu menentukan apa sih sebetulnya? Coba tolong kasih tahu. Lalu Uncle maaf mau nanya nih, kalau sirupnya 20 mili atau gram? 20 mili atau 20 gram? Soalnya kalau masa jenis sirup rata-rata 1,3, kalau 20 mili berarti 2,27-an. Oke, gini. Ini di tutorial Ice Hazelnut Latte ya. Jadi ada kalau di timbangan yang kita pakai yang pada umumnya di scale yang dimiliki ya, yang timbangan yang 150 ribuan itu, dia ukurannya tuh miligram, which is 1 mili sama dengan 1 gram. Jadi miligram, bukan mililiter atau mili apa ya, gitu. Jadi perbandingannya adalah ya 1 mili sama dengan 1 gram, karena miligram. Bener gak sih? Ini yang timbangan gue ya. Kalau misalnya 30 mili ya which is 30 gram di timbangan di scale timbangan gue ya. Ini dia nih. Ini mili. Iya, gram per mili. Tes ya. Nih harusnya ini 7 gram nih si plastik cup nih. Timbang, yes, 6,5 gram ya, 6,5 sampai 7 gram, betul. Jadi ini timbangan yang gue pakai di sini miligram. Nah, gue nggak tahu timbangan teman-teman di sana. Ya, soal itu ya. Oke, lanjut. Oke, gelas ini cup yang gue pakai. Oh bukan deng, ini gelas kaca ya. Kalau gelas ini 12 oz, ini 12 oz. Ini yang kecil paper cup ini 8 oz. Kalau yang gelas yang gede itu gua mungkin secara oznya mungkin 16 oz ya, 16 oz. Tapi secara ukurannya gue bikin 12 oz di gelas 16 oz, tetap pakai ukuran 12 oz. Which is gulanya sama, timbangannya sama, kecuali yang upsize ya. Upsize itu 16 oz, gue naikin 20% semuanya. Lalu apalagi ini si Jabeng nih ya, Jabeng TV ya. Kalau kalian lihat di YouTube Jabeng TV itu ada Jabeng. Dia yang bantu gue untuk kamerain. Dia suka komen-komen ngeledek gitu ya. Kok gambarnya diem aja, kampret emang dia nih satu nih, bener-bener nih. Pokoknya gue nggak mau ini ya, nggak mau gue traktir lo nanti lo. Berapa harga house blend Uncle Joe? Oke, house blend
ini house blend, dan itu ya ini stok yang gue pakai, dan ini house blendnya. House blend gue punya konsep berbeda dari kebanyakan kedai kopi. Kan semuanya berlomba-lomba untuk menunjukkan isinya apa gitu ya. Kalau gue enggak, ini gue bener-bener cuma don't have to know what inside, just brew it gitu. Jadi tujuannya dari konsep gue bener-bener nggak ada keterangan apa-apa tuh. Cuma di sini mungkin pinggir ada gramasi best before-nya berapa, ukurannya sama Instagram gue. Jadi jujur gue pengen khusus untuk house blend ya. Ini gue ngomong soal house blend karena pertanyaan soal house blend. Kalau secara harga ini per kilonya 180.000. Per 5 kilo lu harganya jadi 165.000 per kilo. Kalau ngambil 5 kilo harga grosirnya ya. Kalau ininya 180.000. Nah, kenapa gue nggak, kemasan gue tuh misteri gitu ya, cuma just brew it doang. Karena gue nggak mau membuat teman-teman pusing, ya. Kan menjelaskan kan originnya dari mana, blendnya apa, terus ya banyak bla bla blanya deh. Nah maksud gue mau kalian penikmat kopi, khususnya kopi Uncle Joe, gak usah pusing sama proses yang begitu kompleks. Ya gue jujur ya, ini dari petani masa panennya, pasca panen, ngeprosesnya, lalu ngerostingnya sampai bikinnya, roastingnya, itu kan melalui proses yang panjang ya, kompleks banget. Dan gue nggak mau customer gue atau audiens yang penikmat kopi Uncle itu pusing sama hal-hal begitu. Lu percaya aja sama Uncle Joe, kredibilitas yang gue punya. Lu cuma brew it aja udah, nikmatin aja udah kopi dengan sense yang lu punya, dengan indera yang lu punya. Ya, indera penciuman, indera perasa yang lu miliki, indera keenam yang lu miliki. Lu nggak usah pusing sama kompleksnya, ribetnya ngebikin satu house blend ini gitu. Ini yang gue pesan, yang gue mau ya dari kemasan yang misteri ini. Udah deh, lu forget it about the process. Nikmati aja dengan lidah lu gitu, sense-nya yang lu punya nikmatin aja. Hubungan antara suami istri yang enjoy, lu enjoy aja sambil nikmatin kopi Uncle gitu. Ini yang gue mau dari mystery packaging ya. Jadi lu nggak usah ribet deh pusing sama hal yang dan lain-lain ya. Tapi kalau mau detailnya tetap pengen tahu juga ya, lu tanya aja gitu, dan gue akan jawab. Tapi kalau di biji kopi yang single origin, gue benar-benar gue kasih tahu detailnya, prosesnya apa, originnya apa. Kalau untuk house blend enggak ya. Silakan kalian pilih mana yang kalian suka. Oke. Nah ini ada di tutorial caramel latte. Ini gue ada pakai susu ya dari Indomilk. Terus dia nanya kalau susu ultra gimana? Jujur ya, gue tuh penikmat susu ultra. Ya ultra ya, tahu ya, yang di Indomaret ada. Nah susu ultra itu buat gue enak banget. Gue suka banget sama susu ultra, dan gue peminum susu ultra. Anyway, sekarang udah karena gue nggak pakai dan harganya costly ya, makin hari makin bulan tuh makin mahal gitu. Jadi ya gue minumnya yang terjangkau kantong gue. Jadi kalau ultra dibikin ini gue ngerasa kemahalan untuk jadi produk kopi, dan creamy banget ya, enak sih gitu ya, creamy. Cuman pertimbangan ekonomisnya yang gue nggak masuk kalau diterapin di kedai kopi gue ya. Kalian boleh aja sih, boleh pakai juga, masih masuk dengan harga jual yang 18.000 sampai 28.000 tuh masuk banget. Hanya saja banyak kompetitor yang lebih murah, lebih ekonomis untuk mengejar COGS ya atau HPP. Jadi gue nggak pakai ultra, dan gue udah lama banget nggak minum juga sih ultra ya, karena gue udah punya stok susu di sini kan, ngapain lagi gue pakai yang lain. Oke, lalu di video manajemen kedai kopi dari Kagumi Beverage sangat membantu. Oke, thank you. Dari Ali Topan, Wedan. Uncle buat perbandingan susu UHT beda merek dong. Udah, gue udah bikin ini
komparasinya. Bukan komparasi sih, lebih ke cara gue milih susu gitu ya. Dan gue suka sekali soal susu ini ya. Ya gue mungkin sebagian dari kalian juga suka susu ya. Kan katanya ada quotes, pria itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira, ya kan? Oke. Oke, bedanya caramel latte sama caramel macchiato apa, Uncle? Caramel latte itu ya seperti latte tapi flavornya karamel. Tapi kalau macchiato tuh lu ada toppingnya gitu yang memang kayak foam gitu, topping caramel macchiato. Ada yang asin, ada yang manis. Jadi ada juga yang dikasih kayak saus karamel gitu. Yaitu caramel macchiato. Gua nggak punya produk-produk yang begitu karena buat gua ribet bikinnya. Oke, ini ada di Uncle Visit yang kelima. Jauh banget ya. Grimis Kopi. Waktu itu gue ada visit Grimis Kopi dan ada yang nanya nih, menurut saya kurang lama durasi YouTube-nya. Kalau bisa ngobrol-ngobrol juga sama baristanya kopi yang lagi happening di coffee shop tersebut buat manual brew dan lain-lain. Uncle Visit itu tujuannya nggak ke situ. Karena udah banyak banget konten serupa yang ngobrol sama ownernya ataupun baristanya, bahas tentang ini itu. Nah, tujuan Uncle Visit nggak ke situ. Tujuannya Uncle Visit itu adalah gue mau saling support lokal brand untuk exposure yang gue punya untuk ngebantu mereka. Jadi gue tidak diminta untuk datang gitu, enggak. Gue datang secara spontan, gue suka juga dan gue lebih mau ada impact positif. Misalkan ketika gue datang, gue bikin story di sana, gue promosiin kedai kopi tersebut dan gue berharap dengan exposure yang gue punya, teman-teman di luar Bogor tahu tuh, oh ternyata di Bogor tuh ada kedai kopi ini. Mereka mungkin ngelihat konten gue di YouTube ataupun di Instagram, oh ternyata ada kedai kopi lucu nih yang divisit sama si Uncle gitu. Jadi gue nggak banyak ngobrol, enggak gitu. Simple aja, paling sekitar 4 sampai 8 menit doang paling video Uncle Visit gitu ya. Ya coba untuk menginformasikan bahwa di Bogor itu ada kedai kopi. Itu satu. Kedua, gue punya hubungan yang baik juga sama sesama pegiat bisnis kopi. Ketiga juga saling support lokal brand. Keempat, gue bisa saling kenal ya, silaturahmi gitu. Dan ada momen dimana gue bonding sama barista gue. Jadi kalau Uncle Visit gue tujuannya tuh ya gue mau ajak barista gue ngobrol-ngobrol, saling kenal, tahu keluarganya, saling mengenal satu sama lain. Tujuannya juga positif ya, jadi punya bonding yang oke gitu ya. Dan masih banyak yang mau gue visit dengan tujuan-tujuan yang positif tadi gitu ya. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol sama itu mungkin di podcast gue banyak bikin juga obrolan soal yang happening di kedai kopi dan lain-lain lah. Oke, di seputar Q&A minggu lalu ini Pertamax gitu. Oke, thank you Gilang slow. Keren, ini di video bedah budget kedai kopi under 50 juta. Keren, mau join workshop gimana? Linknya di below ya. Nanti teman-teman silakan klik aja linknya di deskripsi. Lalu ada lagi, thanks Uncle sudah sharing ilmunya. Mau tanya Uncle, ada tips gak buat cara MOU dengan investor yang benar? Makasih. Gue udah bikin video MOU, kapan keluarnya ya? Kalau MOU mana nih? Kayaknya tanggal 12 deh keluar nih jadwalnya. Ya, soal MOU gue ada bikin, tapi MOU yang gue sharing di video itu adalah kerjasama bisnis antara partner 2 orang ya. Jadi antara si A sama si B kerjasama bisnis bikin kedai kopi. Apa nih MOU-nya? Itu yang gue bikin. Tapi gue semoga menjawab ya di video itu ya. Semoga. Bang, kalau pemula, ini dari Malia Andriani ya. Bang, kalau pemula banget masih nol ilmu tentang kopi, bisa ikut workshop ini gak? Sangat bisa banget, karena memang tujuannya workshop itu dibikin untuk pemula. Memang gue sharing tentang
tentang bisnis kopi itu untuk pemula gitu, bukan untuk yang expert. Yang expert nggak bakal belajar ke gue lah, mereka belajarnya ke Evan Geslin atau Caswell, Bamira Yuda, mungkin Fikri Raharja, ya pokoknya yang dewa-dewa lah ya. Kalau ke gue mah yang pemula-pemula yang memang dari startup gitu mau menuju scale up gitu ya. Oh nggak cuma yang nol doang, tapi kalau misalnya dia masih tahap startup masih bisa ikut workshop gue. Tapi kalau udah advance gitu, dia udah profesional gitu, corporate, gue rasa nggak perlu bisnis kopi low budget ya, lu tinggal bayar konsultan kelar. Battle latte art sama barista. Coffee shop Uncle Joe nggak mau open recruitment nih. Belum, lagi full sayang. Lalu oke, ini ada yang komen, biar kayak manapun aku cinta aja. Oke. Fajar Fahrul Rozi ya. Aja udah ada yang punya ya. Gak apa-apa ya, namanya cinta kan cinta nggak harus memiliki. Woi sedap. Hah? Mantap kan? Kayak gue tuh banyak mencintai keponakan-keponakan gue tanpa gue harus memiliki. Enak loh. Cinta nggak harus memiliki tuh enak banget, dan apalagi tidak harus menafkahi. Aduh itu luar biasa. Nikmatnya mencintai seseorang tanpa harus memiliki dan tanpa harus menafkahi. Wah, gokil. Oke, Om Jo, untuk cold brew bisa tidak dijadikan base kopi minuman kopi kekinian? Kalau gue terjemahkan, kopi kekinian itu kan kopi susu ya, kopi susu gula aren. Itu yang memang hype banget 3 tahun belakangan dan sangat mudah diterima oleh lidah orang Indonesia. Apakah cold brew bisa dijadikan base minuman kopi kekinian? Menurut gue bisa gak ya? Kayaknya agak susah ya. Tapi kalau perkara bisa, gue rasa bisa. Hanya saja mungkin lidah orang Indonesia lebih cenderung yang kopi susu gula aren yang creamy gitu, yang nggak terlalu dominan kopinya. Gua rasa itu kali, dan lebih pekat gitu. Kalau yang ringan atau tipis gitu ya, kayaknya mudah dilupakan orang. Tapi kalau lu bodinya tebal terus ketika minum tuh ada pekat gitu ya, dan setelah watery atau mencair es batunya masih bisa dinikmati. Gua rasa itu lebih bisa sustain dibanding yang tipis-tipis, yang kalau watery tipis gitu. Oke, latte art the best. Bla bla bla. Oke, gelas yang kecil itu gelasnya ukuran gua rasa itu 12 oz juga deh. Dis, gelas yang itu dis. Yang kalau bikin lemon presso itu gelasnya ukuran berapa ya? Itu kalau air 220 ml kalau nggak salah ya, 250 ml ya. Ukurannya apa ya bilangnya ya? Bentar. Kalau ditimbang sih kurang lebih 150 ml air. Ngukurnya gimana tuh, Dis? Ntar ya lagi diukur dulu. Gua Untuk fullnya sekitar 9 oz. 9 oz. Ya. Berapa mili itu? Air tadi lu? 2,5. Tuh 2,5, 9 oz. Oke, yang lemon presso ya. Lemon presso itu 9 oz ukurannya. Oke, benar-benar beda banget meja kerja depan karyawan sama customer. Jadi meja kerja gue ini ada di depan bar dan di depan customer. Ya juga ya, nggak ada loh yang meja kerja gue di depan bar gitu, depan karyawan sama customer. Ya juga sih. Thank you loh bro, udah ngingetin. Ya juga ya, oke. Di battle latte art kemarin banyak yang milih Emir lah the best ya kan. Nanti gue kalahin nih si Emir, gue mau battle lagi nih ya. Kita kan battle lagi ya. Tanggal berapa tuh jadwalnya? Tanggal 11. Oke. Gampang kok cara mengalahkan Emir itu. Bikin aja regulasinya yang beda gitu. Kita kan pemegang regulator ya kan. Jadi gampang lah.
kayak di Indonesia mau ngalahin Starbucks, gampang banget. Rubah aja regulasinya, kelar tuh. Tapi kan nggak gitu cara mainnya ya kan. Oke, nah ini ada waktu gue bikin tutorial cara pasang stiker di kopi botol yang bulat ya. Cara pasang stikernya itu bang, kalau botol kaca agak susah nempel stikernya pas botolnya dingin. Caranya gimana? Ya jangan nempel pada saat dingin. Jangan dimasukin ke kulkas dulu. Dia tempel dulu lagi kering, lagi benar-benar suhu ruang. Kering nggak ada embun atau basah gitu, tempel gitu. Baru bisa. Jadi jangan kalau udah dimasukin ke kulkas ya udah susah ya karena ada embun-embun dari itu loh, jadi nggak nempel. Lalu oke, ini di video cara simple ngitung BEP balik modal ya. Uncle Joe pengen ngobrol langsung di kedai, bisa nggak sih? Bisa banget. Buat sharing banyak nih. Oke bisa. Oh dia dari Solo. Bisa dong mampir ke sini kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kalau kalian mau mulai bisnis kopi, datang aja ke kedai ngobrol. Kalau gua ada di sini, bilang sama baristanya ambil nomor antrian ya kan. Mau ngobrol sama uncle gitu, bisa ya. Bercanda, nggak ada antri-antrian. Pokoknya kalau memang lagi ada waktu di sini ya datang aja. Kalau gua yang ke tempat lu baru itu ada biayanya yang dikeluarkan. Oke. Kalau raw material emang biasanya 50% ya angka perhitungannya. Masih rada bingung cara ngitung raw material tiap bulan detail gimana detailnya. Di video cara ngitung apa BP itu simple ya, cara ngitung BP. Gua ada ngomong raw material itu 50%. Kalau misalkan omset lu 60 juta sebulan, langsung aja pangkas 50% buat raw material. Itu cara gua ngitung gampangnya. Kalau detailnya mungkin nggak 50%, bisa 30%, ya bisa 40%. Tapi gue rata-rata aja gue biar gampang ngitungnya, biar kalian mudah memahami cara ngitung BP gitu maksudnya. Apakah 50%? Belum tentu. Ada juga yang 30%, 20%, ada yang 40%. Jadi sebaiknya ngitung detail aja. Tapi kan untuk membuat supaya teman-teman paham secara sederhana, secara simple, gue perlu menyampaikan ngitung simpelnya. Tapi kan formulanya sama, lu yang penting dapat formulanya kan. Nangkap ya. Gitu. Uncle, cara menentukan fixed cost gimana? Nah, fixed cost itu tidak ditentukan. Fixed cost gue ada bikin di tanggal 19 akan rilis videonya tentang fixed cost. Jadi cara ngitungnya gimana, cara menentukannya gimana, ini pertanyaannya yang salah. Tidak ada fixed cost itu ditentukan. Fixed cost itu adalah pilihan. Kalau misalkan kedai lu ada wifi, tentu kan ada cost yang tiap bulan sama tuh, fix tiap bulan. Caranya kita nggak menentukan itu kan, tapi kita ini hukum sebab akibat aja, karena lu memilih itu jadi ada akibatnya gitu ya. Jadi bukan menentukan fixed cost, lebih ke ya nasib aja gitu, kodrat gitu. Fixed cost itu udah hukum sebab akibat gitu. Sama kayak lu pacaran ya pasti akan ada ngalamin sakit hati gitu. Ya kan? Ya gak sih? Kalau lu mencintai seseorang, lu pasti akan sakit gitu. Ya itu sebuah pilihan gitu. Makanya cinta itu nggak usah memiliki gitu, ribet gitu. Gimana? Enak loh, mending kayak gue loh, mencintai tanpa harus memiliki, ya kan? Apalagi tanpa harus menafkahi, enak banget. Oke, mantap Uncle Joe. Saya juga mau pakai model kayak gitu, alhamdulillah udah BEP. Oh bagus, keren banget ini, dia udah buka jualan minuman BEP dalam waktu kurang dari 6 bulan. Yes. Ya. Nah ini challenge buat Egy Muhammad ya. Kalau lu punya modalnya, ngeluarin modal dalam sebuah bisnis itu 2M ya, 2 miliar, gimana caranya BEP dalam waktu di bawah 18 bulan 2 miliar. Harusnya kalau lu bisa BEP dalam 6 bulan, harusnya lu bisa di berapapun angkanya bisa BEP juga dalam waktu yang sama.
Makanya coba deh. Uncle Jo, kalau gaji karyawan atau pelayanan untuk kedai kopi kecil yang baru buka di angka berapa ya? Misalkan UMR 6 juta. Nah, soal salary, kalau saran gue adalah based on kesepakatan. Jadi antara yang interview, sepakati bersama gitu angka yang lu siapnya berapa dan tawarkan kepada mereka. Lalu kita kalau memang belum bisa membayar UMR, kita mesti pikirin sampingannya apa nih untuk deket ke UMR gitu. Masih dipikirin gitu. Jadi jangan cuma lu ngegaji kecil tapi lu pikirin ada bonus kah atau ada fleksibel waktu kah atau ada apa yang lu mau support sama barista. Gue ya bilang aja kalau misalkan memang lu belum sanggup, sampaikan gitu. Dan kita coba pelan-pelan sama-sama bangun kedai kopi kita sampai memang mampu membayar karyawan UMR gitu. Apalagi di masa pandemi begini, waduh, semuanya mungkin babak belur, bahkan semuanya banyak melakukan pemangkasan. Jadi mungkin harus berdasarkan kesepakatan ya. Sepakat dulu, yang penting di awal antara lu sama barista lu sepakat gitu. Angkanya segini, gue mampunya segini, terbuka aja, jujur aja. Nanti pelan-pelan kita upgrade-nya di mana gitu yang kita mau bantu sama teman-teman barista gitu ya. Aduh, capek juga nih, banyak banget yang nanya nih. Komen pertama Zaki Fauzi. Halo Zaki, thank you loh supportnya. Oke. Ada yang nanya dari Alfredo Kane ya. Gimana perhitungan kalau profit per bulan untuk invest ke mesin atau kebutuhan outlet? Oke. Kalau yang gue lakukan di sini, ketika dari net profit jangan dihabisin semua, harus disisain 20% aja lu simpen. Jadi misalkan net profit lu 10 juta, lu simpen 2 juta deh, simpen buat nanti mau beli mesin kah, mau renovasi kah, mau apa gitu. Jadi jangan dihabisin. Kalau gua karena udah BEP, jadi gua memang tiap bulan udah bagi dividen aja tiap bulan di sini sama investor. Jadi kayak gua udah nggak bisa ngegedein lagi gitu. Gua butuh ada angel investor untuk nge-scale up gitu. Kalau Uncle Joe begitu. Jadi tiap bulan tuh udah dividen aja tuh para investor, udah menikmati hasilnya. Dan gue menyisakan 20% untuk nanti one day mau renovasi apa, mau ganti mesin kah, mau apapun gitu ya. Gue rasa gitu ya ngitungnya ya. Oke, ini dia menyikapi aturan PSBB yang tak kunjung usai. Jadi gue ada bikin video beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu ya. Ada yang Yolanda Septianingrum. Halo Yolanda. Semangat Uncle di Malang. Oh, ini orang Malang nih. Di Malang di sini juga lagi PSBB dan sepi jalannya. Aduh. Uncle kalau dapat support dari kalian seperti ini rasanya tuh aduh, merinding gitu ya. Rasanya apa ya? Happy gitu. Jadi kayak energinya gue diisi lagi. Thank you loh Yolanda. Kamu Yolanda yang ada di videonya Kangen Band bukan ya? Yang Yolan, yang itu. Nah ini si Jabeng TV nih komennya di mana-mana nih, lu ninggalin bercak di mana-mana bro. Kasihan paman jadi kameramen. Waduh bener-bener ya lu ya. Gua nggak mau traktir lu bro. Need lovely, oke. Ini ada yang komen juga. Mana nih? Menjadi kedai kopi yang beda. Ada yang komen menarik nih. Doain saya menjadi Uncle Joe selanjutnya bang. Wah, ini yang gue suka nih. The next Uncle Joe. Ya, Uncle Joe itu siapa sih sebetulnya? Karakternya seperti apa sih? Jadi si Uncle Joe ini, gue memerankan karakter Uncle Joe. Memang setupnya Uncle Joe ini seorang arsitek tua yang sudah pensiun. Dan dia merasa kesepian di masa tuanya dan dia buka kedai kopi berharap dikunjungi oleh banyak orang, dan orang-orang yang datang ke kedai kopinya dia dibilang keponakannya gitu. Itu konsepnya si Uncle Joe. Nah tentu antara hubungan Uncle Joe dengan keponakan ini kan perlu baik ya. Si Uncle ini harus bijaksana, harus berkarakter, harus baik sama para keponakan, jadi contoh, jadi teladan buat keponakan-keponakannya. Dan mungkin dia bijaksana
Nah itu gue memerankan itu. Dia bahkan terbuka sama orang-orang, nanyain dapurnya kedainya gimana, dijawab. Dia bikin pelatihan melahirkan 60 kedai kopi, melahirkan UKM baru di Indonesia. Si Uncle Joe ini juga mementoring banyak orang supaya berhasil. Nah karakter ini yang gue perankan, dan gue berharap si Uncle Joe ini banyak yang mengikuti jejaknya ya. Kalau gua real life-nya tidak sebaik itu ya, jangan ekspektasi gua. Enggak. Saya tidak sebaik itu, Ferguson. Oke, di tutorial bikin es kopi kelapa. Nanti gue bikin remake deh. Ini banyak yang nanya, kayak gramnya gue gak jelas karena gue awal-awal ngevlog saat itu dan belum pede juga di depan kamera, jadi ada yang lupa-lupa gitu ya. Di situ dibilang gue nggak ada ngasih gramasi berapa gram bubuk powder kelapanya. Ya gue jawab aja 10 gram ya, 10 gram untuk 12 oz. Oke, nah ini menarik nih. Dari Sigit Bro, Uncle, misal bentuk, gila ini udah 30 menit men. Aduh, kebanyakan nih, kepanjangan nih. Tapi seminggu ya. Uncle, misal bentuk kerjasamanya, saya bangun toko dan kawan saya menyediakan tanah atau tempat. Habis buat bangun toko sampai usaha misalnya 70 juta. Berapa persen pembagian keuntungannya? Nah, gini Sigit. Untuk mengkonversi saham ataupun profit share, ya harus dilikuidkan dulu semuanya. Asetnya itu dilikuidkan dulu biar gampang ngitungnya. Nggak mungkin tempat lu mesti dikonversi ke angka dulu. Tempat ini berapa angkanya per tahunnya berapa? Kalau disewain ke orang berapa per tahunnya? Jadi lu mesti likuidkan dulu ini tempat. Mau itu tanah, mau itu tempat. Kalau dia punya kulkas ya kulkasnya dilikuidkan dulu. Berapa nih kulkas yang dipakai sama gua, harganya berapa? Jadi semuanya harus dicairkan dulu, punya konversi yang sama. Kalau tadi lu bilang lu habisnya 70 juta, si tempat itu harus ada harganya dong. Ya per tahun berapa? Anggaplah 30 juta. Biar gampang hitung ya. Anggaplah tempatnya 30 juta, tanahnya per tahun. Oke. Berarti lu habis 70 juta, tempat 30 juta. Berarti berapa total modal awalnya? 100 juta kan? Berarti lu keluar 70%, dia keluar 30%. Sahamnya berapa? 70-30 dong. Lu 30 yang punya tempat, lu 70 yang punya tempat 30%. Tapi kan itu cuma tahun pertama. Tahun keduanya 30 juta dong mesti bayar. Si usaha ini harus membayar 30 juta per tahun. Tapi tahun pertama nggak bayar. Kenapa? Karena yang punya tempat udah ngasih 30 juta dalam bentuk tempat. Sewa tempatnya lu nggak perlu bayar. Tahun kedua akan muncul sebagai kos di pembukuan. Gitu kalau mau sehatnya. Kalau mau benernya gitu ya. Gitu. Nangkep ya, mudah-mudahan teman-teman nangkep. Ini semua berlaku di yang sama. Ada yang gue cuma punya kulkas doang, gue punya mesin kopi doang, itu sama ya. Bang Yozi, thanks bro. Oke, thank you. Kapan ada workshop lagi? Tanggal 31 Januari yang ke-34. Silakan kalau mau daftar, link below ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Elpan Bagus. Halo Dena, sehat? Luar biasa, halo. Ntar, diskusinya nanti. Oke, nanti gua sensor ya. Saya habis nonton video yang cara membuat espresso, kan waktunya 25 detik untuk 35 mili. Kenapa mesin saya baru 10 detik sudah lebih dari 30 mili? Kelihatannya encer. Itu perlu dikalibrasi lagi ya bro. Kalau di bawah 20 detik memang under ekstraksi namanya. Kalau di atas 30 detik itu over ekstraksi. Ya jadi memang kalau mau good espresso itu range-nya 20 sampai 30 detik. Itu yang gue tahu dan gue pelajari. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Oke, lalu lewat skip. Oke, skip. Oke, Uncle mau nanya tips dan langkah merekrut barista gimana? Tinggal buka aja lowongan pekerjaan, terus lu pilih
eh, oh mungkin step-stepnya ya, ukurannya apa ya buat milih ya. Nanti deh di video tanggal berapa gue bikin deh ya soal ini. Step-stepnya apa aja gitu kan biar kalian tahu. Lalu apalagi aduh kepanjangan videonya. Untuk takar rangkap 16 oz berapa bang? Dari 12 oz naik ke 16 oz, naiknya powdernya, kopinya, es batunya, susunya semua naik 20%. Ngopi pagi manyus, yes betul. Lalu bisa ikut kelas online nggak? Uncle? Ada tanggal 24 Januari online nya ada. Tapi jujur gue lebih suka offline karena tidak ada emosi gitu di online tuh. Gue lebih seneng offline. Jadi kelas online gue hanya untuk membackup aja yang offline. Tetap semangat, Uncle, semoga semuanya segera berakhir, amin. Apanya nih maksudnya? Coronanya kan, covidnya. Gue kira usahanya, jangan dong. Kalau pakai gula aren cair berapa gram bos? Dari Bro Alif Chef Sevan. Menurut gue sih tinggal kalibrasi aja ya. Kalau gue 20 sampai 25 mg. Kalau soal rasa sebaiknya cobain sendiri, temuin komposisi yang 11 betul, jam 11 sampai jam 11. Dine in, take away sama. Dine in. Silakan. Lu mau take away, Dena? Mau cabut? Jangan dong. Oh iya. Workshop apa ya, jelasin? Aduh, ini soal workshop gue udah banyak banget bahas ya. Tutorial the final ada yang komen modalnya gede ya bang. Gede kecil sih relatif ya, nggak ya lu kalau kapasitasnya lu mau kecil modalnya, kecilin aja space-nya gitu. Kan tempat yang 1x1 sama 5x5 beda modal kan buat ngebangunnya. Gitu ya. Lalu kalau mau pakai jasa Uncle terkait pembukuan bisa gak? Nah ini nih, kemarin gue sampai ke finance gue, katanya ada yang nanya nih, Tias Wahyu di YouTube pakai jasa pembukuan. Nah tadi malam gue tanya, kayaknya dia nggak bersedia deh, ribet dia bilang. Kayaknya lu perlu bikin profesional deh bro, kayak perlu cari jasa profesional. Tapi kalau misalkan lu butuh bantuan gue, nanti gue minta buat coba cek siapa yang bisa ya cover. Oke, ini dari Gayo Coffee Farm. Sering-seringlah minum kopi agar lelah kami pegang cangkul dan lain-lain terbayarkan sebagai petani kopi. Salam dari kami petani kopi. Ya, mantap. Gua ngopi sehari mungkin bisa 3-4 kali ya per hari ya, gua pribadi. Dan thank you para petani karena peran kalian lah yang membuat kopi itu enak. Itu bukan kami, tapi kalian para petani. Mulai dari perawatannya, penanamannya, kualitas biji kopinya, tentu dari kalian yang memang mengerjakannya ya, yang merawatnya. Oke, itu yang dari si YouTube ya. Sekarang kita buka yang dari WhatsApp. Aduh banyak banget ya yang nanya ya. Mudah-mudahan gue masih bisa terus jawabin ya satu-satu ya. Oke, lalu dari Ade Monica, Uncle, sebenarnya seberapa penting inovasi menu di kedai kopi? Idealnya berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali ya? Mungkin idealnya sebulan sekali ada R&D kali ya, produk ya, supaya tetap ada inovasi gitu. Orang jenuh juga kan sama yang itu aja gitu. Lalu kedua, bisnis kopi low budget bisa sebagai penghasilan utama atau sampingan? Tergantung ya. Gua jadi yang utama gitu ya. Tergantung. Lalu ada rencana buka di garasi rumah nih Uncle. Ada kendala soal cara follow up yang tepat. Gue pertanyaan nggak ngerti nih, follow up apa ya? Apa yang mau di follow up? Dari Triaji APRM. Bagaimana ngatur stok bahan baku tanpa aplikasi? Dicatat. Gitu ya? Hah? Iya sih, benar. Bagaimana ngatur stok bahan baku tanpa aplikasi? Catat kan di buku gitu. As simple as that. Lalu dari
Agungu mesin kopi murah untuk kelas coffee shop, mohon arahannya. Murah itu nggak ada sebetulnya untuk coffee shop. Jadi ada dua pilihan. Kalian mau pakai yang komersil ataupun yang home. Ada dua itu. Jadi antara home sama komersil tentu berbeda klasifikasinya. Tapi saran gue pakai yang komersil. Rata-rata yang komersil itu 20 juta ke atas. Kalau yang home itu memang 3 juta, 5 juta, di bawah 10 juta itu yang home. Tentu perbedaannya, lu tahu dong antara kenapa Lambar Zocco begitu mahal, kenapa brand lain lebih murah gitu. Sama seperti Avanza dengan BMW gitu. Sama-sama nggak kehujanan, sama-sama kepanasan. Tapi tentu beda mesin Eropa sama dari China ya. Beda. Kenapa Wuling gitu ya murah terjangkau, kenapa Ferrari atau BMW atau Mercedes itu mahal. Tergantung kalian ya, bisa perspektifnya. Tapi apakah pakai Avanza kehujanan? Enggak. Sama-sama enggak kehujanan, sama-sama enggak kepanasan. Hitungan HPP dong. Gue udah ada bikin videonya hitungan HPP. Jadi kalian cek aja dicari video gue yang HPP. Gimana menurut Uncle kalau kita buka coffee shop tapi dengan produk jual orang lain punya, franchise? Nah, kalau lu punya idealisme sendiri nggak cocok franchise. Ya, tapi kalau lu nggak mau pusing, duit ada, franchise aja, kelar dah. Tapi franchise-nya yang punya sistem yang baku, yang jelas ya. Gue pribadi belum kualifikasi franchise, tapi walaupun udah ada beberapa yang franchise dan gue menyadari gue belum punya kualifikasi franchise. Gitu aja kali ini Q&A-nya, dan akan tayang seminggu sekali soal Q&A. So teman-teman, semoga bisa membantu dan mencerahkan, nggak bikin bingung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah Disti. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.